Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas klasifikasi sampah dan cara pemilahan sampah. Pembahasan pertama yaitu klasifikasi sampah yang dapat diterapkan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Klasifikasi sampah sebenarnya sangat tergantung dengan bank sampah langganan kita. Walaupun begitu, secara keseluruhan tidak banyak perbedaan. Contoh perbedaannya adalah ada bank sampah yang masih menerima MIKA, tetapi ada yang tidak. Jika kita berlangganan di bank sampah yang tidak menerima MIKA, maka MIKA tidak masuk klasifikasi sampah tersendiri. Biasanya, MIKA akan dialihkan untuk ekobrik. Klasifikasi yang pertama yaitu plastik bening. Semua plastik yang transparan tanpa warna akan masuk kategori ini, seperti plastik bening tempat gelas atau plastik bening untuk bungkus baju baru. Selanjutnya yaitu botol atau gelas berbahan plastik. Kemasan botol atau gelas pada minuman kemasan biasanya masuk dalam kategori ini. Yang perlu diingat adalah pastikan botol atau gelas sudah dalam keadaan kosong dan pisahkan dari tutupnya. Tutup gelas biasanya berupa plastik berwarna, itu nanti dicopot kemudian dimasukkan untuk ekobrik. Untuk tutup dari botol akan masuk kategori lain dalam bank sampah. Kemudian botol atau wadah bersabunan. Semua botol atau wadah yang di dalamnya ada produk persabunan akan masuk dalam kategori ini, seperti botol sabun, botol sampo, ataupun tempat facial foam. Tetapi untuk kemasan berwarna seperti sampo sachet, sabun mandi isi ulang, ataupun deterjen kemasan tidak masuk dalam kategori ini. Mohon maaf, pada gambar masih ada kemasan sampo sachet, seharusnya tidak ada. Kategori selanjutnya yaitu kertas serpihan. Bungkus teh ataupun kemasan teh yang berbahan kertas sobek, ataupun nota-nota yang sudah tidak terpakai masuk dalam kategori ini. Selanjutnya yaitu alat elektronik. Semua barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai atau yang rusak masuk dalam kategori ini. Kresek layak pakai. Yang masuk dalam kategori ini adalah plastik kresek yang belum cacat dan masih bisa dipakai lagi. Biasanya untuk menghemat tempat, plastik kresek layak pakai ini dapat dilipat menjadi segitiga-segitiga kecil. Kresek tak layak pakai. Semua plastik kresek yang sudah cacat dan tidak dapat dipakai lagi masuk dalam kategori ini. Selanjutnya yaitu duplex, box makanan, box alat mandi yang contohnya adalah box pasta gigi, kemudian kertas berwarna. Kemudian perabotan RT berbahan plastik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah misalnya teko plastik, gelas plastik, atau piring plastik yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak. Kategori selanjutnya yaitu obat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah obat-obat yang sudah tidak terpakai atau sudah kadaluarsa, yang meliputi obat-obat tablet, kapsul, salep, ataupun sirup. Kemudian botol dan piring kaca. Gelas kaca juga termasuk dalam kategori ini. Untuk botol kaca, pastikan sudah dalam keadaan bersih dan kosong. Selanjutnya sedotan. Semua sedotan yang satu kali pakai dan berbahan plastik akan masuk dalam kategori ini. Kemudian garpu dan sendok plastik. Kemudian kaleng-kaleng bekas. Pastikan semua kaleng dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian ekobrik. Nah, ekobrik ini adalah cara untuk mengatasi sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang, seperti kemasan berwarna ataupun MIKA. Untuk kegunaan ekobrik ataupun cara membuatnya ada dalam PPT hidup minum sampah yang akan saya share. Tutup botol dan galon. Kemudian kategori organik dan residu.
Residu itu meliputi tisu, pembalut, stiker, rambut, atau cotton bud. Selanjutnya yaitu pemilahan sampah. Di sini kita akan mencoba memilah sampah per kategori dari satu kardus kumpulan sampah yang masih tercampur-campur. Bisa dilihat, ini ada kardus yang di dalamnya masih berisi sampah yang masih tercampur. Nah, sekarang kita akan mencoba memilahnya dengan melihat sampahnya satu persatu dan akan dikelompokkan per kategori. Nah, pertama ada botol Vaseline. Kemudian ada botol bekas kaleng bekas susu, kemudian ada gelas plastik, ada garpu plastik, kemudian ada botol susu, ada mika, dan ada susu kotak. Ini masuk dalam kategori duplex. Kita pisahkan dulu dari sedotannya, kemudian kita buka lipatannya. Ini bertujuan untuk menghemat tempat penampungan sampahnya agar lebih muat banyak sampah gitu. Karena menggunakan satu tangan, jadi saya agak kesusahan untuk membukanya. Nah, sudah begitu dulu. Kemudian ada segel galon. Kemudian ada botol kecap ABC. Sebelum disatukan dengan yang lain, pastikan botol dalam keadaan bersih. Kemudian yang pertama, kaleng kita masukkan ke rak kaleng gitu. Kemudian untuk garpu kita taruh di rak jenis garpu. Kemudian sedotan kita taruh sedotan ini di rak sedotan. Yang terakhir yaitu segel galon, kita masukkan ke tutup plastik gitu. Kemudian ada botol dan gelas plastik. Ini masuk dalam kategori botol dan gelas plastik. Kita buka tutupnya dulu, kemudian kita masukkan. Nah, kita tutup lagi. Kemudian selanjutnya ada duplex. Nah, ini nanti duplex yang sudah menjadi lembaran seperti itu. Kemudian ada box club soda dan box spaghetti. Nah, sama seperti duplex tadi, ini harus dibuka kemasannya agar menghemat tempat dan bisa memuat banyak sampah duplex gitu. Mohon maaf, ini saya juga agak kesusahan membukanya karena menggunakan satu tangan gitu. Ya. Nah, berhasil. Nah, ini sudah menjadi lembaran. Kemudian kita satukan. Masih ada 2 duplex lagi. Sudah tidak ada. Nah, kita akan menaruhnya dalam ember kumpulan duplex. Nah, ini embernya kita buka terlebih dahulu, kemudian masukkan. Nah, bisa Bapak Ibu bisa melihat itu ada box yang masih belum dibuka ya, jadinya sangat memakan tempat sehingga diusahakan dibuka gitu. Kemudian selanjutnya ada botol semprotan parfum, kemudian ada wadah lotion, kemudian wadah facial foam, dan sudah. Nah, ini dan dengan botol Vaseline tadi masuk ke dalam botol persabunan. Kita buka embernya. Nah, kita masukkan. Gitu. Kemudian ditutup lagi. Selanjutnya yaitu kertas. Ini ada kertas putih, kemudian ada bungkus teh dan kertas-kertas kecil lainnya. Ini
masuk dalam kategori kertas serpihan. Gitu. Sudah tidak ada lagi. Nah, ini rak kertas serpihan, kita satukan di rak tersebut. Kemudian ditutup lagi. Selanjutnya ada plastik kresek yang masih belum cacat. Ini masih bisa dipakai lagi sehingga dapat dilipat untuk menghemat tempat. Seharusnya bisa dilipat menjadi segitiga kecil gitu ya, tapi saya menggunakan satu tangan jadi agak kesulitan gitu. Sementara dilipatnya seperti ini dulu. Nah, sudah. Nah, kita masukkan ke rak plastik layak pakai. Sudah. Nah, kemudian ada plastik bening. Nah, plastik bening ini kita letakkan di ember plastik bening, satukan dengan yang lainnya. Itu dan ditutup lagi. Selanjutnya yaitu ini plastik warna-warni, plastik kresek, tapi ternyata sobek ya. Bagian ini yang buat pegangan itu sobek, sehingga masuk dalam kategori plastik tak layak pakai gitu. Nah, bisa dilihat ya itu ya, ada yang sobek gitu. Nah, kita masukkan ke ember kresek tak layak pakai. Kita tutup lagi. Nah, terakhir di dalam kardus ada obat dan botol transparan. Nah, untuk botol, kita masih ada 2 botol. Kita masukkan ke ember botol dan gelas plastik tadi. Kita masukkan, tutup lagi. Nah, udah kosong. Kemudian di luar masih ada obat dan mika. Kemudian kita satukan obat, kita letakkan di kumpulan obat. Kemudian untuk mika kita letakkan di dekat ekobrik karena memang akan dibuat ekobrik gitu. Yang terakhir adalah kardusnya. Nah, kardus diambil dan diletakkan, disatukan dengan kardus-kardus lain. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan kepedulian Bapak Ibu semua untuk selalu menjaga kebersihannya dan selalu mengurus sampah pribadinya masing-masing. Begitu akhir kata. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.